Tian Luo Benua, Nine Nether adalah salah satu tuan yang memiliki kekuasaannya sendiri. Dia berencana menjadikan Mu Chen sebagai komandannya, karena seorang komandan punya hak untuk memasuki kolam emas Daluo, tempat yang baik untuk meningkatkan The Sovereign Celestial Body. By the way, kali ini Mu Chen akan dapat teman baru, Lin Jing, Putri Lindong. Kota Perdagangan, Benua Perdagangan. Seperti namanya, ini adalah benua yang berorientasi pada perdagangan, di mana terdapat banyak rumah lelang dengan ketenaran yang luar biasa. Meskipun benua ini tidak luas, itu memiliki reputasi yang gemilang di dunia seribu besar. Sumber ketenaran ini berasal dari harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan di sana, harta karun dari seluruh dunia, yang akan diedarkan ke semua rumah lelang utama. Jadi, slogan yang dipromosikan oleh benua perdagangan adalah bahwa, selama seseorang memiliki cukup cairan spiritual berdaulat, mereka dapat membeli apapun yang mereka inginkan. Slogannya arogan, tetapi orang bisa melihat esensi dari benua perdagangan melaluinya. Di benua ini, meski tidak luas, ada campuran orang yang sangat beragam, mulai dari hooligan hingga orang kaya. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai tingkat kekuatan, dan sebagian besar rumah lelang memiliki latar belakang yang kuat yang mendukung mereka. Oleh karena itu, meskipun ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sana, hanya sedikit orang yang berani membuat kekacauan. Dikatakan bahwa, ratusan tahun yang lalu, ada seorang tokoh besar dengan kekuatan tertinggi, yang tertarik pada artefak ilahi, tetapi gagal memenangkan tawaran untuk itu. Dia rupanya kemudian mengambilnya di rumah lelang. Sosok ini bahkan telah membunuh manajer rumah lelang, serta para pesaing yang juga menawar artefak ilahi, sebelum pergi dengan artefak itu sendiri. Kejadian ini telah mengejutkan benua perdagangan, menyebabkan mereka segera merespon. Hanya dalam waktu 10 hari, pasukan teratas di mana raja berada dikepung dan diserang oleh banyak kekuatan yang kuat, mengakibatkan banyak korban. Bahkan raja itu terluka parah. Pada akhirnya, dia harus mengembalikan artefak ilahi dalam keadaan malu. Dia juga harus membayar kompensasi dalam jumlah yang sangat besar, sebagai syarat rekonsiliasi. Sejak itu, tidak ada yang berani mengabaikan aturan benua perdagangan, atau membunuh orang untuk merebut harta karun di rumah lelang. Itu karena aturan yang sangat komprehensif dari benua perdagangan yang pertama kali memungkinkannya untuk mendapatkan ketenaran di dunia seribu besar selama bertahun-tahun, dengan kolektor harta karun yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sana untuk mencari harta yang mereka dambakan. Itu juga di mana Mu Chen pertama kali mendapatkan berita tentang Void Grid Solar Fruit dan Unding Divine Leaf. Kota perdagangan, kota utama di benua perdagangan, adalah kota paling megah di benua itu, dalam hal skala, dan merupakan pusat dari seluruh benua. Ketika Mu Chen muncul di luar benua perdagangan, dia mengangkat kepalanya untuk menatap kota yang megah itu, seolah-olah telah dibuat oleh para dewa. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dinding kota setinggi ratusan kaki, permukaannya yang gelap berkilauan dengan kilau dingin dan menjulur begitu jauh sehingga tidak ada tanda-tanda adanya sudut. Di dinding, simbol cahaya besar terlihat berkedip-kedip. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan diam-diam berdesir, yang akan menyebabkan jantung orang berdetak kencang. Di langit di atas kota, kolom cahaya besar menjulang ke langit, membentuk penghalang cahaya yang menyelimuti seluruh kota. Satu-satunya cara untuk memasuki kota adalah melewati gerbang kota, dan apapun yang turun dari langit akan memicu deretan pertempuran besar kota, menyebabkannya segera diserang sebagai penyusup. Sungguh susunan pertempuran yang menakutkan. Mu Chen menatap dengan sungguh-sungguh pada arai cahaya yang luas di atas kota, yang begitu besar sehingga bersinar dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, kemudian bergabung menjadi arai spiritual yang sangat kompleks. Dikatakan bahwa ini adalah arai spiritual yang didirikan oleh master leluhur arai spiritual, dan bahwa, bahkan penguasa seperti penguasa bumi tidak akan dapat mengatasinya dalam waktu singkat. 9 Neter tersenyum dan kata, saat dia berdiri di samping Mu Chen. Master leluhur arai spiritual, Mu Chen diam-diam mendecakkan lidahnya. Sosok ini adalah eksistensi yang kuat, yang sebanding dengan penguasa bumi. Kota perdagangan sangat kuat, karena mereka dapat mengundang sosok seperti itu untuk mengatur susunan spiritual pertahanan untuk mereka. Ayo masuk ke kota, karena 2 benda yang kamu inginkan harus dilelang di kota perdagangan hari ini. Namun, saya tidak yakin apakah Anda bisa mendapatkannya. Nine Nether tersenyum dan mengangkat bahu, karena Void Grid Solar Fruit dan Unding Divine Leaf
adalah harta alam yang sangat langka, dan seseorang harus membayar harga yang cukup besar untuk mendapatkannya di rumah lelang. Apalagi kesuksesan tidak dijamin. Ini karena kebanyakan orang yang datang ke benua perdagangan untuk berburu harta karun memiliki kekayaan yang luar biasa, atau berasal dari latar belakang termasyhur. Mu Chen mengangguk, saat dia menyentuh gelang biji mustard di pergelangan tangannya dan menghela nafas. Untungnya, dia memiliki 9 neter yang telah merusak segel sedikit di mangkuk kondensasi spiritual yang dia peroleh di benua reruntuhan. Dengan demikian, ia berhasil mendapatkan sejumlah cairan spiritual sovereign. Secara keseluruhan, ini bukan jumlah yang kecil, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Apakah dia bisa mendapatkan dua kekayaan alam utama yang dia butuhkan? Namun, bagaimanapun juga, tidak mudah baginya untuk mendapatkan kabar dari mereka, jadi dia tidak akan mudah menyerah. Mu Chen mengertakkan gigi. Bagaimanapun, dia bahkan telah mendapatkan metode kultivasi untuk The Great Solar Undying Body, jadi dia tidak akan membiarkan kekurangan bahan untuk mengolahnya menghentikan jejaknya. 9 neter menepuk bahu Mu Chen, dan dengan satu langkah kakinya yang ramping, memasuki kota, menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Sosoknya tinggi dan langsing, dan wajahnya sangat cantik. Matanya yang menyipit mengeluarkan aura menawan, tapi juga aura yang penuh dengan sifat liar yang liar. Aura ini terkadang membuat pria berkeinginan kuat untuk menaklukkannya. Menyadari tatapan panas ini, Nine Nether merajut alisnya, saat dia tiba-tiba memegang lengan Mu Chen dan menyeretnya. Kelembutan tangan 9 neter di lengannya membuat Mu Chen tercengang sejenak, saat dia merasakan tatapan tidak ramah yang dilemparkan padanya. Dengan keindahan yang membuat iri ini, keduanya berjalan ke kota dengan kemegahan yang luar biasa, dan saat mereka memasuki kota, 9 neter segera melonggarkan cengkeramannya pada Mu Chen, tidak memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Betapa dinginnya, komentar Mu Chen sinis. Setelah mendengar ini, senyum mereka pada fitur cantik Nine Nether, saat dia mendekati Mu Chen, dengan menggoda, apakah kamu sangat ingin memanfaatkanku? Tentu, ketika kemampuan Anda melampaui saya suatu hari nanti, bahkan jika Anda ingin saya menghangatkan tempat tidur Anda, saya setuju. Namun, bahkan sebelum Anda menyebutkan permintaan ini, Anda harus memastikan bahwa bingkai kecil Anda dapat menerimanya. Petik 2. Mu Chen memutar matanya, sambil berpikir, senior ini benar-benar berani. Kalah dalam pertandingan pertengkaran tersebut, ia mulai memandangi kota yang megah. Dia tahu bahwa mereka telah tiba tepat ketika popularitas kota mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jalanannya yang sangat lebar dan luas dipenuhi orang. Di kedua sisi jalan, terdapat berbagai macam toko, yang memancarkan energi spiritual yang kuat, karena artefak yang ada jelas bukanlah benda biasa-biasa saja. Setelah melihat adegan ini, Mu Chen terengah-engah. Jika toko-toko belaka sudah begitu luar biasa, kualitas unggul apa yang dimiliki oleh balai lelang? Ayo langsung ke rumah lelang. Mu Chen melirik 9 neter, karena dia tidak sabar untuk melihat dua harta alam yang telah lama dia dambakan. Tentu, Nine Nether tidak keberatan saat dia mengangguk, dan keduanya berdesakan di tengah kerumunan untuk menuju pusat kota. Toko-toko di sepanjang jalan dipenuhi dengan berbagai macam benda yang mempesona, semuanya dengan energi spiritual yang kuat, yang digambar oleh Mu Chen. Beberapa dari harta karun ini bahkan sangat menggoda dia untuk membelinya. Jika bukan demi menghemat uang dan demi bersaing memperebutkan dua kekayaan alam yang besar, dia akan menyerah pada godaan. Di kejauhan, ada rumah lelang yang sangat besar, yang terbesar di pusat kota. Itu juga merupakan rumah lelang terbesar di kota perdagangan. Melihat siluet rumah lelang yang jauh, kegembiraan memenuhi hati Mu Chen, saat dia dengan bersemangat mempercepat langkahnya. Tapi tiba-tiba, dia mendengar suara kerusuhan datang dari sampingnya. Dia menoleh untuk melihat sebuah toko. Seorang pria gemuk, yang sebagian besar seperti bos dan pemilik, meraung, wajahnya memerah karena gelisah. Berani-beraninya kamu mengacau di kota perdagangan. Apakah kamu lelah hidup, dasar bajingan kecil? Petik 2. Di depan pria gemuk yang sekarang berteriak, berdiri seorang pria muda berbaju putih, yang memegang kipas lipat. Wajahnya secantik giok, dan dia sangat tampan. Dia dengan santai menjawab, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Karena aku hanya makan buah spiritual abadmu. Saat dia berbicara, suaranya terdengar sangat tajam dan menyenangkan. Kemudian,
ketika Mu Chen melihat pria muda itu lebih dekat, dengan tidak percaya, dia segera menemukan bahwa itu adalah seorang wanita berpakaian seperti pria muda. Sosok ramping dan fitur halus membuat kecantikan kecil yang sangat pintar. Kalau begitu bayar, buah spiritual senturi itu bernilai 200 cairan spiritual berdaulat, jadi Anda lebih baik membayar. Pria gemuk itu meraung, saat ekspresinya berubah karena marah. Dia sebelumnya melihat pria di depannya ini, yang memiliki sikap luar biasa, dan mengira bahwa dia adalah tuan muda dari sekte tertentu. Tapi kemudian, tiba-tiba, anak laki-laki itu mengeluarkan buah spiritual senturi, melihatnya, dan memakannya secara langsung. Wanita berjubah putih, yang benar-benar berpakaian bersilang sebagai anak laki-laki, tersipu karena malu, saat dia berkata, aku lupa membawa cairan spiritual sovereign. Saya akan memberikannya kepada Anda ketika saya kembali lain kali. Petik 2. Orang-orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulut mereka sebagai tanggapan, dan bos gemuk itu hampir pingsan. Mu Chen tidak bisa menahan tawa, karena dia berpikir bahwa gadis ini sangat lucu. Jika Anda tidak dapat memberikan cairan spiritual sovereign hari ini, maka lupakan untuk pergi. Berani-beraninya Anda mendatangkan malapetaka di kota perdagangan. Kamu pasti lelah hidup. Bos gemuk itu meraung marah, saat para penjaga bergegas keluar dengan agresif setelah melambaikan tangannya yang memberi isyarat. Saat melihat ini, gadis berjubah putih mengangkat alisnya, berseru, "Jangan berani-berani. Percaya atau tidak, ayahku akan menghancurkan tempat kumuhmu ini." Petik 2. Bos itu tertawa, saat amarahnya mencapai titik kritisnya. Berani mengucapkan kata-kata yang begitu berani di kota perdagangan, gadis kecil ini pasti tidak tahu tempatnya. Namun, saat dia hendak memerintahkan penjaga untuk mengambil tindakan, Mu Chen, yang telah menonton di kerumunan, melemparkan botol giok, mengumumkan, "Ini 200 cairan spiritual berdaulat." Bos tercengang. Dia mengambil alih botol giok dan mengamatinya dengan hati-hati, senyum menyanjung muncul di wajahnya yang montok. Dia kemudian memelototi gadis yang marah itu, sambil berkata, "Hitung dirimu beruntung kali ini." Lubang. Gadis berpakaian putih itu menginjak kakinya dengan marah, sambil menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menanggung penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya. Mu Chen tersenyum saat dia meliriknya. Dia tidak berniat memulai percakapan, jadi dia berbalik untuk pergi dengan Nine Nether. Satu-satunya alasan dia membantu adalah karena belas kasihnya. Bagaimanapun, gadis kecil ini mungkin tidak menyadari betapa banyak masalah yang akan datang jika dia menyinggung seseorang di sini. Hei, Mu Chen dan Nine Nether hanya mengambil beberapa langkah, sebelum suara yang tajam terdengar di belakang mereka. Itu adalah gadis berpakaian putih, dengan cepat mengejar mereka, wajahnya yang cantik memerah. Terima kasih, dia berhasil tergagap. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum. Anda memang berani, menjadi freeloader di City of Trade, komentarnya. Saya meninggalkan rumah dengan terburu-buru dan lupa membawanya. Itu hanya kecelakaan, buah spiritual abad itu, terlalu harum. Aku tidak bisa menahan untuk menggigitnya, gadis berbaju putih itu berkomentar dengan marah, tapi semakin lama dia berbicara, semakin bersalah nadanya. Hei, kamu membantuku kali ini, dan aku tidak akan berutang budi pada orang lain. Siapa namamu? Karena aku pasti akan mengembalikan cairan spiritual sovereign. Gadis berpakaian putih itu melirik Mu Chen. Mu Chen hendak menolak, tetapi ketika dia melihat tatapan serius dari gadis itu, dia tersenyum dan mengalah, lalu menjawab, "Mu Chen." Dia kemudian berbalik untuk pergi, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Gadis berpakaian putih itu melambai, lalu berteriak, "Nama saya Lin Jing." Lin Jing. Di jalan yang ramai, 9 Nether menoleh ke belakang dan kemudian berkata kepada Mu Chen tiba-tiba, gadis itu sepertinya tidak biasa. Hah? Mu Chen bingung. Dia seharusnya sedikit lebih muda darimu, tapi mungkin tidak lebih lemah. Nine Nether menyipitkan matanya sebagian dan berkata dengan lembut, juga, karena dia telah mencapai banyak hal pada usia ini, dia pasti telah menerima bimbingan yang sempurna. Artinya, latar belakang keluarganya harus luar biasa. Petik 2. Kejutan melintas di mata Mu Chen. Dia tidak benar-benar menyadari bahwa gadis berbaju putih telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Dia juga tidak terlalu memikirkannya. Dia berada di dunia 1000 besar di mana banyak orang kuat tetap bersembunyi. Tanpa latar belakang keluarga,
gadis seperti itu yang kurang pengalaman sosial tidak akan berani keluar dan bertindak bebas. Saya tidak banyak berpikir, kata Mu Chen dan tersenyum. Memang, ketika dia maju untuk membantu sebelumnya, dia tidak berpikir, dia hanya tidak ingin melihat gadis yang begitu lembut dan cantik mendapat masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, dia sudah mendengar beberapa waktu lalu bahwa ada banyak bakat tersembunyi di benua perdagangan. Bahkan jika gadis berbaju putih itu memang memiliki latar belakang tertentu, dia tidak akan bisa melewati konflik semacam itu dengan mudah. Nine Nether tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi, keduanya berjalan melewati beberapa jalan dan kemudian berbelok di sudut. Segera, pemandangan di depan mereka meluas. Di depan mereka, sebuah aula seluas gunung berdiri dalam keheningan. Sejumlah besar energi spiritual terpancar darinya dan benar-benar membentuk kolom cahaya yang melonjak ke awan. Di luar aula, sejumlah besar orang membanjiri. Melihat ukuran kerumunan, bahkan Mu Chen agak tercengang terlepas dari dirinya sendiri. Rumah perdagangan dan lelang, Nine Nether mengangkat kepalanya dan menatap kata-kata emas besar di bagian luar aula. Sambil tersenyum, dia berkata, seharusnya ini tempatnya. Skala yang sangat besar, seru Mu Chen. Aula itu seperti raksasa prasejarah yang telah membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan banyak orang di dalamnya. Meski begitu, sepertinya tidak dikemas sama sekali. Aula ini, menatap aula, mata Mu Chen tiba-tiba berkedip dan keterkejutannya menjadi lebih intens. Dia menyadari bahwa aula itu sepertinya memancarkan fluktuasi yang aneh. Rasa takjub juga muncul di mata 9 Nether saat dia berkata, ini adalah artefak ilahi. Usaha yang luar biasa. Mereka benar-benar menggunakan artefak ilahi sebagai aula lelang. Aula itu sebenarnya bukan bangunan tetapi diubah dari artefak ilahi. Tidak heran jika ada fluktuasi khusus itu. Hebat, Mu Chen tidak bisa membantu memberikan pujiannya. Ayo pergi. Melambaikan tangannya, 9 Nether membawa Mu Chen ke aula megah. Memasuki aula, mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitar mereka beriak. Pemandangan di depan mereka sedikit kabur dan kemudian menjadi jelas. Aula itu terang benderang, dan lantainya terbentuk dari kristal yang menyilaukan. Di dalam, orang memenuhi tempat itu. Namun, meski begitu banyak orang berkumpul di sana, sepertinya tidak ramai sama sekali. Sebaliknya, terasa sangat luas. Mu Chen berjalan ke aula dan melihat sekeliling. Dia berseru seperti seorang penduduk desa memasuki kota besar. Tempat itu berkali-kali lebih besar dari aula nilai spiritual di Akademi Spiritual Surga Utara dan juga terlihat lebih spektakuler. Di sisi lain, 9 Nether tidak berhenti lama-lama. Dia memberikan 10 tetes cairan spiritual sovereign kepada wanita di konter dan kemudian mengambil 2 tiket untuk pelelangan. Menarik Mu Chen, mereka melintasi aula dan memasuki pintu yang terang. Melalui pintu cahaya ada tempat yang tampak seperti arena. Skalanya sangat besar, bisa menampung lebih dari 100.000 orang. Saat ini, tempat itu sudah dipenuhi orang. Popularitasnya luar biasa. Mu Chen mengerutkan bibirnya tetapi tidak berseru lagi karena dia sudah agak mati rasa. 9 Nether mencari kursi sementara Mu Chen menoleh sedikit dan melihat ke kanan. Ada pintu lampu lain tidak jauh dari sana, tempat beberapa orang berjalan perlahan. Ketika beberapa orang itu masuk, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak orang sedang melihat mereka, dan penampilannya agak intens. Mu Chen juga melihat mereka. Ada seorang wanita dengan mantel bulu rubah yang tubuhnya sangat panas dan mempesona. Dia memiliki rambut merah menyala, dan senyum menawan di wajah putih, oval yang membuat banyak orang merasa tertarik. Pinggang rampingnya berubah seperti ular saat dia perlahan berjalan. Banyak mata mengikuti langkahnya yang halus. Di belakang wanita itu, ada seorang pria parubaya yang tampak biasa. Dia selalu hanya selangkah lagi dari wanita itu. Saat dia mengangkat kepalanya sesekali, ekspresi menakutkan bisa terlihat sebentar. Mu Chen menatap pria parubaya itu dan hatinya sedikit bergetar karena dia merasakan tekanan darinya. Pria parubaya yang tampak biasa ini cukup kuat, dan mungkin setidaknya seorang penguasa kelas 4. Mereka dari klan peri rubah. Klan ini adalah salah satu yang teratas di benua perdagangan dan sangat kuat. Mereka berpartisipasi dalam sebagian besar lelang di benua itu, kata Nine Nether dengan suara tanpa emosi. Wanita ini seharusnya memiliki status yang cukup tinggi di klan peri rubah. Jika tidak, dia tidak akan memiliki pengawal kelas 4 sebagai pengawal. Petik 2. Klan peri rubah.
Mu Chen mengingat nama ini di dalam hatinya. Ini adalah klan kuat pertama yang dia pelajari setelah datang ke dunia seribu besar. Saat Mu Chen dan Nine Nether melihat mereka, pria parubaya di samping wanita cantik dengan mantel bulu rubah sepertinya telah menyadarinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat di mana Mu Chen dan Nine Nether berada. Matanya berhenti di Nine Nether dan langkahnya berhenti sejenak. Meski tindakannya halus, wanita yang mempesona itu masih menyadarinya. Dia juga melihat ke arah itu seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan matanya yang menarik tertuju pada Mu Chen dan Nine Nether. Melihat mata menawan itu, detak jantung Mu Chen tiba-tiba meningkat. Bahkan darahnya mulai mengalir lebih cepat. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan pandangannya berubah serius. Di tubuhnya, seolah-olah guntur terdengar, yang sepenuhnya menekan perasaan aneh itu. Hah? Wanita dengan mantel bulu rubah berkata dengan samar karena terkejut. Namun, dia tidak melakukan hal lain dan hanya tersenyum lembut pada Mu Chen dan Nine Nether. Kemudian, di bawah tatapan terik dari banyak orang, dia berjalan ke bagian paling depan dari aula pelelangan, akhirnya memasuki loteng kecil yang ditutupi kain muslin tipis. Jelas, orang biasa tidak akan diizinkan masuk ke tempat semacam itu. Setelah memasuki loteng, wanita dengan mantel bulu rubah akhirnya tersenyum dan berkata, "Paman Liu," keduanya terlihat asing. Mereka mungkin bukan dari benua perdagangan. Petik 2. Pria parubaya yang tampak biasa berkata, "Gadis itu sangat kuat, mungkin tidak lebih lemah dariku. Adapun pemuda itu, dia seharusnya memasuki level sovereign juga. Tidak mudah untuk mencapai prestasi seperti itu pada usia itu." Petik 2. Ketika wanita berjubah bulu rubah mendengar pria parubaya itu mengatakan bahwa 9 Nether tidak lebih lemah darinya, dia juga terkejut sebentar. Namun, ekspresinya kembali normal dalam sedetik, dan dia hanya mengangguk sedikit, tidak mengatakan apapun. Melihat bahwa Mu Chen terus melihat wanita berjubah bulu rubah saat dia pergi, 9 Nether berteriak dan berkata, "Berhenti melihat. Berdasarkan kemampuanmu sekarang, dia mungkin akan merasa meremehkanmu." Petik 2. Mu Chen mengundurkan diri tetapi tidak repot-repot menjelaskan. Tepat ketika dia akan mencari tempat duduk dan duduk, suara yang jelas dan marah yang akrab datang dari kejauhan. "Scram, aku tidak tertarik pada pria." Mu Chen berbalik, tertegun. Di pintu masuk lain ke aula pelelangan, dia melihat gadis berpakaian putih yang berpakaian seperti laki-laki. Wajahnya menjadi sedingin es. Di depannya adalah seorang pria muda yang juga berjubah putih. Penampilannya agak lembut, dan dia cukup tampan. Saat ini, ekspresinya sedikit canggung karena kata-kata marah gadis itu. Dia sudah melihat gadis itu di luar. Meskipun dia berpakaian seperti pria, bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, dan secara alami bisa mengatakan kebenaran hanya dengan satu tampilan. Terlebih lagi, wajah cantik gadis itu memancarkan aura yang menarik. Saat dia besar nanti, dia pasti akan sangat cantik. Oleh karena itu, dia maju untuk memulai percakapan. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa berbicara, dia akan dimarahi dengan sangat tidak sopan. Gadis, kupikir pasti ada kesalahpahaman. Saya tidak punya niat buruk. Saya melihat Anda sendirian dan karena itu ingin mengundang Anda untuk menonton lelang ini bersama saya." Namun, pemuda berwajah lembut ini juga bukan playboy biasa. Meskipun dia dimarahi, dia tetap tersenyum lembut dan berbicara dengan nada yang elegan dan sopan. Tidak tertarik. Namun, sikapnya yang rendah hati sama sekali tidak berguna terhadap gadis berbaju putih. Dia memutar matanya dan langsung menolaknya, setelah itu, dia mulai pergi. Pemuda yang tampak lembut itu akhirnya sedikit mengernyit. Di belakangnya, seorang lelaki tua tanpa emosi berjubah hitam melangkah maju, hanya menghalangi gadis berbaju putih. Dia berkata dengan nada datar, "Dia sudah membuat undangan. Nak, kamu harus menerimanya." Petik 2. Melihat pemandangan itu, gadis berbaju putih itu mengangkat alisnya. Tapi saat dia hendak memukul orang di depannya dengan telapak tangannya, sebuah tangan terulur dari samping dan memegangi pergelangan tangannya. Kontak yang tiba-tiba membuat tubuh gadis itu menjadi kaku, dan dia dengan cepat ingin membebaskan diri. Namun, ketika dia melihat wajah familiar yang dia temui sebelumnya, perjuangannya melemah. Adikku masih belum dewasa. Saya harap kalian berdua tidak mempermasalahkan ini." Berdiri di depan gadis berpakaian putih, Mu Chen tersenyum pada pemuda yang tampak lembut dan lelaki tua berjubah hitam itu.
Pemuda yang tampak lembut itu sedikit menyipit dan menatap Mu Chen. Setelah itu, dia melihat 9 meter di samping Mu Chen. Segera, percikan bisa terlihat di kedalaman matanya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua berjubah hitam itu melangkah maju, memisahkannya dari 9 meter. Dia menatap yang terakhir dengan tatapan hati-hati. Jelas, dia telah memperhatikan ancaman dari 9 meter. Melihat itu, pemuda yang tampak lembut itu mengangkat alisnya. Kemudian, dia melirik Mu Chen dan 9 meter dengan senyum tipis. Tanpa benar-benar mengatakan apa-apa, dia tersenyum, berbalik, dan pergi. Selain itu, tempat yang mereka tuju juga merupakan loteng di depan aula lelang. Keduanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika saya tidak salah, mereka pasti dari Balai Tianxuan di benua Tianluo, kata 9 meter lirih, melihat punggung mereka. Aula Tianxuan, itu juga salah satu klan terkuat di benua Tianluo. Itu tidak lebih lemah dari wilayah Daluo kami, kata 9 meter. Mu Chen menggeleng pasrah. Dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum dia mencapai benua Tianluo, dia sudah menyinggung salah satu klan teratas di sana. Meskipun pemuda yang tampak lembut itu tampak murah hati, dia tahu bahwa orang seperti ini mungkin akan sangat pelit. Hei, biarkan aku pergi. Melihat keduanya telah pergi, gadis berpakaian putih, yang dipanggil Lin Jing, dengan cepat melepaskan diri dari tangan Mu Chen. Dia memegang pergelangan tangannya sendiri dan menatap Mu Chen dengan matanya yang pintar. Melepaskannya, Mu Chen berkata tanpa daya, kamu benar-benar pembuat onar. Mendengar itu, Lin Jing langsung tidak senang. Dia berkata seolah-olah dia telah dianiaya, masalah apa yang saya buat? Aku bahkan tidak tahu bajingan itu. Juga, bajingan itu benar-benar berani menggodaku. Saya sangat marah. Saya harus menceritakan ini kepada ayah saya. Tidak, saya akan memberitahu Paman Diao. Saya akan memberitahu Paman Hu. Aku akan meminta mereka untuk mengalahkan bajingan ini sampai dia mati atau menjadi cacat. Petik 2. Lin Jing mengertakkan gigi dan terus memarahi. Mungkin ini pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang begitu percaya diri dan berani menggodanya. Mendengar omelan dari gadis itu, Mu Chen menggerakkan mulutnya pasrah. Tanpa memperhatikannya, dia dan 9 meter berjalan langsung ke kursi di depan. Melihat bahwa Mu Chen telah berbalik dan pergi, Lin Jing ragu-ragu sejenak dan kemudian juga dengan cepat mengikuti mereka. Lelang. Di aula pelelangan, ada banyak orang, tetapi sepertinya tidak ramai sama sekali. Jelas sekali, perencanaannya sangat sempurna. Mu Chen dan 9 meter duduk di kursi dekat bagian depan. Kursi-kursinya terbuat dari giok dan dilapisi bulu lembut. Ketika seseorang duduk di atasnya, seseorang bahkan dapat secara samar-samar merasakan bahwa energi spiritual yang lemah akan menyembur ke dalam tubuh seseorang. Jelas, giok dan bulunya tidak biasa. Dekorasi di aula lelang memang jauh melebihi yang pernah dilihat Mu Chen sebelumnya. Setelah Mu Chen dan 9 meter duduk, gadis bernama Lin Jing juga duduk di samping mereka. Penampilannya sangat indah, dan kulitnya seputih giok dan sehalus porselen. Saat ini, dia berdandan seperti laki-laki, namun tetap memiliki kecantikan unik yang cukup menggemaskan. Namun, melihat dia segera mengikuti, Mu Chen menatapnya. Jangan mengusirku, saya hanya mengikuti untuk melihat-lihat. Menyadari bahwa Mu Chen sedang menatapnya, Lin Jing dengan cepat menyatukan kedua telapak tangannya, dan penampilannya yang menyedihkan menjadi sangat menyedihkan. Tapi, matanya yang cerah hanya dipenuhi dengan kelicikan dan kecerdasan, seperti rubah kecil. Itu, bagaimanapun, tidak berhasil pada Mu Chen, yang berkata dengan kasar, berhenti berpura-pura. Ini takdir yang kita temui. Kamu benar-benar tidak memperhatikan perasaan orang, kata Lin Jing dengan marah. Sejak kamu datang, tetaplah bersama kami. Tapi kau tidak boleh membuat masalah. 9 meter yang ada di samping tersenyum dan berkata sambil melihat gadis itu. Kakak kamu jauh lebih baik. Lin Jing memuji 9 meter dengan nada manis dan berkata, jangan khawatir. Selama orang lain tidak memprovokasi saya tidak akan membuat masalah. Petik 2. Mu Chen mengejang bibirnya, tetapi matanya dipenuhi dengan tawa. Terhadap gadis yang baru dia kenal, dia juga memiliki kesan yang baik. Jika tidak, dia tidak akan muncul dan membantunya 2 kali. Dia harus mengatakan bahwa seorang gadis cantik masih memiliki keuntungan, meskipun dia tidak memiliki pemikiran lain saat ini. Setelah ketiganya duduk,
Lin Jing adalah yang pertama merasa bosan, dan dia mulai berbicara dengan Mu Chen terus-menerus. Namun, suaranya sangat jelas, seperti manik-manik giok yang jatuh ke piring perak, dan sangat enak didengar. Padahal, dari tingkah laku gadis itu, kepribadiannya sama sekali tidak pendiam, seperti namanya pada awalnya, melainkan agak pintar dan menyegarkan. Saat mereka berbicara, Mu Chen melihat beberapa kelompok orang yang tampaknya dari beberapa klan yang kuat memasuki tempat itu, satu demi satu. Status mereka cukup tinggi, dan mereka semua langsung pergi ke loteng kecil di depan aula lelang. Jelas, lelang kali ini telah menarik banyak orang berpengaruh ke tempat itu. Untuk pelelangan ini, setidaknya ada 5 klan terkenal yang datang. Tapi saya merasa bahwa orang yang paling mengancam mungkin orang-orang dari Balai Tianxuan. Petik 2. Nine Neter berkata dengan lembut, orang itu seharusnya memiliki status yang cukup tinggi di Tianxuan Hall. Orang tua berjubah hitam di sampingnya juga sangat kuat. Saya pikir dia mungkin setidaknya seorang penguasa kelas 5. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di Tianxuan Hall, dia setidaknya setingkat elder. Petik 2. Kelas 5 berdaulat. Penampilan Mu Chen menajam dan wajahnya agak serius. Karena orang yang begitu kuat dikirim untuk melindunginya, pemuda yang tampak lembut itu pasti orang penting di aula Tianxuan. Jika orang itu juga datang untuk Void Grid Solar Fruit dan Im Ying Divine Leaf, maka situasi saat ini akan sangat sulit. Meskipun Mu Chen memiliki cukup cairan spiritual yang berdaulat, karena spiritual condensing bowl, orang itu memiliki aula Tianxuan sebagai pendukungnya, dan pasti akan sulit untuk ditangani. Bajingan itu berasal dari Tianxuan Hall. Di samping, Lin Jing tidak sengaja mendengar percakapan tersebut, dan memberikan hawa pelandan. Berkata, apa yang luar biasa tentang itu? Jangan khawatir, jika dia berani membuat masalah denganmu, aku akan memberinya pelajaran. Petik 2. Sepertinya dia marah pada orang yang menyebalkan ini, yang berani menggodanya. Terima kasih. Tapi terhadap kata-katanya, Mu Chen memutar matanya dengan tidak senang. Jelas, dia berpikir bahwa dia hanya melepaskan amarahnya. Bagaimanapun, aula Tianxuan adalah salah satu yang teratas di benua Tianluo, dan sangat kuat. Sikap Mu Chen segera menyebabkan gadis itu mengangkat alisnya karena marah. Namun, dia segera menyadari bahwa dia menyelinap keluar dari rumahnya sendirian dan tidak membawa apapun. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan menderu. Seiring waktu berlalu, suasana di aula pelelangan secara bertahap mencapai klimaksnya. Akhirnya, kolom cahaya melesat ke atas dari tengah aula lelang, seolah-olah cincin bel telah menyebar. Banyak orang menatap tempat itu. Di kolom cahaya, seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Orang tua itu berambut putih, berjanggut putih, dan wajahnya serius dan tidak tersenyum, membuat orang merasa bahwa dia sangat tegas. Secara umum, orang dengan kepribadian seperti ini tidak cocok untuk menjadi tuan rumah lelang. Namun, ketika dia muncul, suara-suara di aula pelelangan menjadi tenang, diikuti oleh beberapa seruan. Lelang ini sebenarnya diselenggarakan oleh Master Mocking. Sepertinya standarnya cukup tinggi. Petik 2. Kamu benar. Tuan Mocking adalah kepala juru lelang di kota perdagangan. Harta apapun itu, dia dapat mengidentifikasi apakah itu asli atau dipalsukan, hanya dengan melihat satu kali. Pada lelang biasa, dia bahkan tidak akan muncul. Petik 2. Sepertinya itu adalah pilihan yang tepat untuk datang ke sini. Petik 2. Mendengar bisikan di sekitarnya, keterkejutan juga terlihat di mata Mu Chen. Dia melirik pria tua berjubah putih itu, karena dia tidak menyangka pria tua itu benar-benar terkenal. Orang tua ini tentang penguasa kelas 3, 9 Neter menatap orang tua berjubah putih dan berkata. Mu Chen menggerakkan lidahnya dengan tenang. Itu memang Great Thousand World, karena bahkan juru lelang kepala adalah penguasa kelas 3. Jika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia akan menjadi salah satu sesepuh terkuat. Tapi tentu saja, bahkan di tempat ini, Tuan Mocking ini memiliki status yang luar biasa. Dalam bisikan yang memenuhi seluruh aula, lelaki tua berjubah putih bernama Mocking mengamati sekeliling, matanya berhenti di beberapa loteng. Kemudian, dia melipat tangannya dan berkata, senang bertemu dengan kalian semua. Lelang hari ini resmi dimulai sekarang. Petik 2. Mungkin kalian semua sudah tahu aturan saya. Kapanpun saya mengadakan lelang, hanya 10 item yang akan terjual. Namun, menurutku kualitasnya akan membuat kalian semua puas.
Petik 2. Kata-kata dari orang tua berjubah putih mengandung arogansi, tapi tidak ada yang membantahnya. Jelas, mereka sudah tahu bahwa tuannya memiliki beberapa aturan. Menarik, Mu Chen juga tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat juru lelang yang unik, yang hanya akan menjual 10 item. Dalam hal ini, barang harus diambil dengan hati-hati. Ini menyebabkan dia menjadi agak penasaran juga. Dia benar-benar ingin melihat betapa langka 10 harta yang dipetik oleh tuan ini. Di bawah banyak tatapan antisipasi, lelaki tua berjubah putih itu menutup telapak tangannya dan sebuah bola cahaya muncul. Di bola lampu, sebenarnya ada perahu kecil, yang memancarkan cahaya yang tampaknya tak terbatas. Samar-samar, ada beberapa fluktuasi ruang yang datang darinya. Ini adalah kapal luar angkasa, artefak dewa tingkat rendah. Ia tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi ketika ia bergerak dengan kecepatan maksimum, bahkan penguasa kelas 6 akan kesulitan untuk mengikutinya. Master Mowking tersenyum tipis dan berkata, tawaran awal adalah 2000 tetes cairan spiritual yang berdaulat. Semua orang mulai berseru. Itu sebenarnya adalah artefak divine tipe kecepatan. Meskipun itu hanya peringkat rendah, dan juga tidak memiliki kekuatan ofensif, kecepatannya, yang bahkan lebih cepat dari penguasa kelas 6, sangat mencengangkan. Selama seseorang memiliki artefak ilahi semacam ini, bahkan jika dia diburu, akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun artefak ilahi ini tidak memiliki kekuatan ofensif, kecepatannya cukup untuk menebusnya. Melihat itu, Mu Chen juga merasa sangat tergoda. Namun, harganya, yang 2000 cairan spiritual berdaulat, membuatnya menyerah pada pikirannya. Bagaimanapun, jumlah cairan spiritual berdaulat yang dia miliki tidak terlalu banyak sehingga dia bisa menghabiskan banyak uang. Dia harus menunggu 2 harta yang dia butuhkan untuk muncul. 2100. Ada banyak orang kuat di tempat itu, yang menginginkan kapal luar angkasa. Bagaimanapun, hidup adalah hal terpenting di dunia. Setelah memiliki artefak pelarian semacam ini, seseorang jelas akan jauh lebih aman. 2300. 2500. Petik 2. Hanya dalam 1 menit, harga kapal luar angkasa telah meningkat pesat, naik dari 2000 cairan spiritual yang berdaulat menjadi 3000. Baru setelah itu, suara-suara yang menyerukan penawaran turun secara bertahap. Bagaimanapun, 3000 tetes cairan spiritual yang berdaulat sudah bukan jumlah yang kecil. Jika penguasa kelas 5 ada di sini, dia juga perlu memadatkan terus-menerus selama hampir setengah tahun untuk mendapatkan jumlah itu. Pada akhirnya, kapal luar angkasa itu dijual kepada seorang pria parubaya dengan wajah kurus dengan harga 3100 tetes cairan spiritual yang berdaulat. Menonton ini, Mu Chen juga memberinya pujian dalam diam. Tampaknya dia memang tidak membuang-buang waktunya dengan datang ke pelelangan, karena harta karun di sini memang membuka mata. Item lelang kedua. Setelah penawaran berakhir, lelaki tua berjubah putih itu menutup telapak tangannya, dan bola lampu lainnya bangkit. Di bola lampu, cairan merah menyala mengalir. Cairan itu seperti magma, dan saat terbang, nyala api melayang dan panas yang sangat kuat dipancarkan, menyebabkan suhu seluruh aula lelang meningkat. Ini adalah kalsedon api surgawi. Itu terbentuk dari batu giok api yang mengembun di bagian terdalam laut magma. Hanya ketika batu giok api mengembun selama 10.000 tahun, barulah bisa berubah menjadi kalsedon. Di 99 benda surgawi berdaulat, dikatakan bahwa beberapa benda langit yang lebih kuat membutuhkan benda ini, juru lelang memperkenalkan. Tawaran awal adalah 1000 tetes cairan spiritual yang berdaulat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan ke item itu. Kalsedon api surgawi ini memang tidak biasa, namun penggunaannya terbatas. Hanya mereka, yang membudidayakan benda langit berdaulat yang membutuhkan barang ini, akan sangat membutuhkannya. Setelah memindai item, Mu Chen berhenti melihatnya. Jelas, dia tidak tertarik padanya. Kemudian, dia menoleh sedikit dan tertegun sejenak, karena pada saat ini, Lin Jing, yang berada di sampingnya, sedang memulai kalsedon api surgawi dengan penuh semangat, giginya yang putih menggigit dengan lembut di bibirnya. Dia sebenarnya tertarik dengan barang itu. Namun, Lin Jing yang bersemangat dengan sangat cepat menundukkan kepalanya dengan tidak senang, karena dia tidak memiliki banyak cairan spiritual yang berdaulat untuk ditawar. Meskipun dia membutuhkan barang itu, gadis itu tidak akan meminta bantuan dari Mu Chen dengan sembarangan. Bagaimanapun,
dia tahu dengan jelas bahwa 1000 cairan spiritual yang berdaulat bukanlah jumlah yang kecil untuk semua orang. Dia menggigit bibirnya yang kemerahan, lalu memutar kepalanya dengan keras kepala. Selama itu tidak terlihat, maka itu di luar pikiran. Di sampingnya, Mu Chen melihat reaksinya dengan menggunakan sudut matanya, yang menyebabkan dia ingin tertawa tak terkendali. Namun, dia masih duduk dengan acuh tak acuh dan tangannya menggosok sandaran tangan Giok, seolah dia tidak berniat membantu. Menghilangkan buah surya besar, 1200, 1500. Petik 2. Meskipun penggunaan kalsedon api surgawi agak tidak umum, itu adalah harta alam yang langka, jadi cukup banyak orang yang tertarik padanya. Oleh karena itu, hanya dalam 1 menit, harga meningkat menjadi sekitar 1700 tetes cairan spiritual berdaulat. Lin Jing duduk di kursi, putus asa. Dia meletakkan dagu manisnya di telapak tangannya dan mengertakkan gigi. Melihat mereka yang berkompetisi untuk item tersebut dengan sangat intens, dia berkata dengan getir, "Jika aku tidak meninggalkan rumahku dengan terburu-buru, aku akan menggunakan Sovereign Spiritual Liquid untuk menghancurkan kalian semua sampai mati." Mu Chen mengusap telapak tangannya di sandaran tangan Giok. Memindai di sekitar aula, dia mengamati bahwa semua yang tertarik dengan kalsedon api surgawi ini tampaknya bukan dari klan besar. Ini bisa disimpulkan dari cara mereka mengalahkan satu sama lain. Mereka yang sangat kaya tidak akan menaikkan harga dengan jumlah marginal seperti itu. Ini memungkinkan Mu Chen menghela nafas lega. Penawaran tersebut secara bertahap berlanjut selama beberapa menit. Harga akhirnya berhenti di 2300 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Melihat bahwa penawaran telah dihentikan, lelaki tua berjubah putih itu menunggu sebentar dan kemudian ingin mengangkat tangannya untuk mengumumkan pemenangnya. Saat ini, Lin Jing sudah memalingkan wajahnya karena kesal. 2500, Mu Chen akhirnya menyatakan sambil tersenyum. Dia membuat beberapa pandangan terkejut. Lin Jing bahkan lebih tercengang. Dia berbalik dan ternganga pada Mu Chen, tercengang. Kemudian, dia menggigit bibir merah mudanya dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Pria yang sebelumnya menaikkan harga menjadi 2300 tetes cairan spiritual sovereign sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak, tetapi tidak meminta tawaran lain. Itu karena harganya sudah maksimal yang dia mampu. Melihat situasinya, lelaki tua berjubah putih itu melambaikan lengan bajunya, dan cincin lonceng menyebar di aula pelelangan yang menunjukkan bahwa kalsedon api surgawi ini telah berhasil dijual. Lelang berlanjut. Mata pintar Lin Jing bergerak maju mundur, tetapi wajahnya tampak agak malu-malu. Tangannya terus memutar kipas lipat. Dia tidak naik dan mempertanyakan mengapa Mu Chen membeli kalsedon api surgawi. Dia tidak ingin dipermalukan jika dia hanya menyanjung dirinya sendiri dengan berpikir bahwa Mu Chen membeli barang itu untuknya. Dengan sikap bercanda, Mu Chen menunggu cukup lama. Melihat bahwa dia benar-benar bisa menahan, dia tertawa tak terkendali dan mengungkapkan, "Ini memang untukmu." Lin Jing tersipu dan menjawab, "Terima kasih. Saya juga mengolah tubuh surgawi berdaulat, dan membutuhkan banyak kalsedon yang serupa." Mendengar percakapan itu, 9 neter melirik Lin Jing dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia dengan jelas mendengar semua yang gadis itu katakan, banyak kalsedon serupa. Meskipun beberapa badan surgawi yang berdaulat memang membutuhkan kalsedon api surgawi untuk diolah, hanya ada sedikit yang membutuhkan kalsedon sebanyak itu, seperti badan surgawi kalsedon surgawi, yang menempati peringkat ke-63 dalam 99 badan surgawi berdaulat. Badan surgawi berdaulat ini membutuhkan kalsedon yang mengandung berbagai elemen, dan kalsedon api surgawi adalah salah satunya. Jika Lin Jing benar-benar bersiap untuk mengolah tubuh surgawi, kalsedon surgawi, latar belakangnya mungkin akan cukup mengejutkan, karena badan surgawi berdaulat yang berperingkat setinggi itu akan memiliki daya tarik yang besar terhadap kelas 7, atau bahkan kelas 8 penguasa. Selain itu, meskipun tubuh surgawi kalsedon langit ini lebih lemah daripada badan surgawi luar biasa yang peringkatnya bahkan lebih tinggi, itu paling tepat untuk seseorang yang baru saja dipromosikan ke tingkat penguasa. Itu karena badan surgawi berdaulat yang terlalu kuat pasti akan sulit dikendalikan, sementara yang terlalu lemah juga tidak pantas. Oleh karena itu, keluarganya jelas telah mempertimbangkan segalanya sebelum memintanya untuk mengembangkan tubuh surgawi kalsedon surgawi. Mu Chen tidak berpikir sebanyak 9 neter. Bagaimanapun, dia tidak terlalu akrab dengan Sovereign Celestial Bodies. Sekaligus, dia hanya bertanya dengan nada terkejut, anggota keluargamu tidak menyiapkan semua materi untukmu.
Gadis itu harus memiliki latar belakang keluarga yang cukup kuat. Meskipun kalsedon api surgawi langka, itu seharusnya tidak menyebabkan begitu banyak kesulitan baginya. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Jika saya membutuhkan mereka untuk mempersiapkan segalanya untuk saya, betapa tidak menariknya itu. Lin Jing menjawab, menopang dagunya dan mengayunkan kaki rampingnya. Mu Chen menggeleng pasrah. Oh ya, aku berkata aku tidak akan berhutang budi kepada seseorang yang tidak perlu. Sepertinya telah memikirkan sesuatu, Lin Jing tiba-tiba melepaskan liontin giok yang diikatkan ke tali merah dari lehernya yang putih dan ramping. Liontin giok itu berwarna seperti susu, seolah ada cairan yang mengalir di dalamnya. Secara keseluruhan, itu tampak sangat sederhana, tetapi tampaknya ada fluktuasi yang tak terlukiskan yang berasal darinya. Ini adalah batu giok spiritual pelindung, dan itu akan secara otomatis diaktifkan ketika Anda berada dalam situasi yang paling berbahaya. Selama pihak lain tidak melebihi kekuatan 5 tingkat sovereign, itu akan dapat memblokir pukulan fatal untuk Anda. Petik 2. Mu Chen dan Nine Nether berhenti dengan takjub, dan yang pertama segera terlihat tertarik. Liontin giok yang tampaknya sederhana itu sebenarnya sangat kuat, itu bisa mempertahankan serangan fatal dari penguasa kelas 5. Lupakan, ini disiapkan untuk Anda oleh keluarga Anda. Aku tidak akan mengambilnya. Akhirnya, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia menambahkan, selain itu, harga giok spiritual pelindung Anda mungkin lebih tinggi daripada kalsedon api surgawi. Tidak mungkin. Jika Anda tidak menginginkannya, saya juga tidak akan mengambil kalsedon api surgawi. Lin Jing sangat keras kepala. Dia menatap Mu Chen dengan serius dan jelas tidak bercanda. Gadis ini memiliki prinsipnya sendiri. Juga, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Saya masih memiliki lebih banyak batu giok spiritual pelindung. Jika tidak, bagaimana saya berani untuk diam-diam menyelinap keluar? Lin Jing tertawa licik, mengangkat pergelangan tangannya ke arah Mu Chen. Di pergelangan tangan putihnya tergantung liontin giok kecil yang tampak sederhana. Mu Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dia menghela nafas pelan. Anak-anak dari keluarga kaya memang beruntung. Dia bisa memakai giok spiritual pelindung yang berharga di sekujur tubuhnya, dan ini membuatnya merasa hampir telanjang. Jika dia tidak mendapatkan spiritual condensing bowl karena keberuntungan, dia mungkin bahkan tidak memiliki kekayaan untuk memasuki tempat itu. Sini, Lin Jing menyerahkan giok spiritual pelindung ke Mu Chen. Setelah semua liku-liku, sebenarnya aku yang menang. Mu Chen tersenyum pahit tetapi tidak lagi ragu-ragu. Menjangkau untuk mengambil giok spiritual pelindung, dia menghela nafas dengan emosi yang rumit. Berhentilah mendesah putus asa, Mu Chen. Kamu benar-benar teman yang baik. Lin Jing meyakinkannya, sambil tertawa. Kemudian, dia mengacungkan jempol ke Mu Chen, ujung jarinya terlihat bulat dan imut seperti mutiara. Jelas, Mu Chen membeli kalsedon api surgawi untuknya telah menyebabkan dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Lagi pula, tidak semua orang akan menghabiskan lebih dari 2000 tetes cairan spiritual sovereign untuk membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan untuk seseorang yang baru saja dia kenal. Selain itu, sama-sama cerdas, dia bisa merasakan bahwa Mu Chen tidak begitu kaya sejauh dia bisa mengabaikan 2000 tetes cairan spiritual sovereign. Inilah tepatnya mengapa itu terpuji. Meskipun gadis itu masih muda, pengalamannya mungkin di luar imajinasi Mu Chen. Dia cerdas dan bangga, tetapi dia juga jelas pintar, dan tidak benar-benar hanya santai dan lamban. Mu Chen menyimpan giok spiritual pelindung, tetapi tidak mengatakan apa-apa kepada Lin Jing, yang tampaknya semakin bersemangat dan bersemangat. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Sementara mereka berbicara, 3 atau 4 item sudah berhasil terjual. Harta karun ini termasuk artefak ilahi dan teknik ilahi. Tidak ada yang biasa, yang menyebabkan persaingan yang cukup ketat. Ini menyebabkan suasana di aula pelelangan melonjak. Namun, Void Grid Solar Fruit dan Undying Divine Leaf yang diantisipasi Mu Chen belum muncul. Hal ini menyebabkan dia sedikit mengernyit, karena dia mengerti bahwa semakin lama sebuah barang muncul, semakin dia harus membayarnya. Tentu saja, yang paling penting, banyak karakter berpengaruh di loteng di depan tidak mengajukan tawaran sekalipun. Pada saat ini, karena dia telah membuka sebagian segel di Spiritual Condensing Bowl, dia memiliki total 18.000 tetes cairan spiritual sovereign yang dimilikinya. Ini bukan jumlah yang kecil,
tetapi dia masih tidak terlalu yakin bahwa dia bisa mendapatkan dua harta itu pada akhirnya. Waktu perlahan berlalu saat Mu Chen menunggu dengan segera. Ketika 7 item lelang berhasil dijual, mata Mu Chen akhirnya menjadi cerah tiba-tiba. Itu karena dia melihat di atas panggung, bola cahaya yang sangat mencolok muncul di tangan lelaki tua berjubah putih itu. Bola cahaya itu seperti matahari terbit yang terik dan benar-benar menyelimuti seluruh aula lelang. Fluktuasi unik mulai memenuhi tempat itu. Seluruh aula lelang menjadi hening sementara, dan banyak yang menatap dengan tatapan menyala pada cahaya yang bersinar. Di kedalaman cahaya, mereka bisa melihat buah terbakar dalam nyala api putih susu, dan jumlah cahaya yang tak terbatas memancar keluar. Mu Chen menatap buah itu sebagai antisipasi, dan bahkan tubuhnya tegak. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya menemukan Void Grid Solar Fruit. Sementara Mu Chen sedang menatap tajam ke Void Grid Solar Fruit, beberapa aktivitas juga dapat dilihat dari loteng di depan. Banyak orang yang fokus pada objek tersebut. Jelas, perhatian mereka telah tertuju. Ini adalah Void Grid Solar Fruit. Saya pikir semua orang pernah mendengarnya sebelumnya. Jika Anda bisa memurnikannya, matahari spiritual akan mengembun di laut berdaulat Anda. Di bawah radiasi matahari spiritual, energi spiritual di laut berdaulat akan digabungkan dengan kekuatan api matahari, menyebabkan energi spiritual Anda sendiri menjadi lebih kuat. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda secara langsung betapa berharganya itu. Tawaran awal untuk Void Grid Solar Fruit ini adalah 7.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Petik 2. Ketika Mocking menyelesaikan pidatonya, banyak suara terkejut bisa langsung terdengar. Harga yang tinggi telah menyebabkan banyak orang mematikan pikirannya untuk menawar. Namun demikian, mereka masih menatap dengan tatapan penuh keinginan. Bagaimanapun, harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan energi spiritual sangat jarang terjadi. 7.000 tetes cairan spiritual yang berdaulat. Mendengar harganya, hati Mu Chen juga sedikit tenggelam. Ini hanya tawaran awal dan untuk mendapatkan item tersebut, pasti akan ada putaran persaingan yang ketat. Dia tidak tahu berapa harganya pada saat penawaran dihentikan. Engah. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan pandangannya berubah tajam. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika Mu Chen melewatkan item pada kesempatan ini, dia tidak akan tahu kapan dia bisa menyelesaikan budidaya Grid Solar Unding Body. Kepala ke kepala, sinar cahaya tak berujung menyelimuti lokasi pelelangan yang luas, tetapi meskipun demikian, mereka tidak bisa mengungguli mata penuh gairah dari Void Grid Solar Fruit, karena kelangkaannya jauh melampaui kalsedon api surgawi sebelumnya. Mu Chen juga menatap pemandangan itu. Tapi, dia dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya dengan menarik napas dalam-dalam. Mu Chen merasa tegang saat dia mengamati tempat itu. Dia memperhatikan beberapa keributan kecil yang datang dari loteng di depannya, segera setelah dia benar-benar mengumpulkan penglihatannya. Kemudian, hatinya hancur. Seperti yang dia duga, orang-orang yang memiliki pendanaan kuat itu semua mengincar buah surya besar Void. Harta karun alam ini, yang dikenal karena meningkatkan kekuatan energi spiritual, memang merupakan godaan yang kuat bagi semua kekuatan teratas di tingkat sovereign. Di platform lelang, Mocking membaca pergerakan di lapangan, sebelum dia berkata dengan lemah, semuanya, kami akan memulai lelang kami. Begitu dia selesai membuat pengumumannya, seluruh adegan menjadi sunyi. 7.000 tetes cairan spiritual sovereign bukanlah jumlah kecil untuk tawaran awal. Dengan demikian, tidak banyak orang yang bisa mengikuti lelang ini. Begitu pelelangan dimulai, wajar untuk mengamati situasinya terlebih dahulu. Tapi, keheningan tidak berlangsung lama, saat seseorang akhirnya meneriakkan tawaran pertama. 7.300. Orang yang mengajukan tawaran adalah pria parubaya dengan wajah dingin. Rupanya, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, karena dia dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang kuat. Namun jumlah tawarannya tidak bertahan lama sebelum akhirnya dilebihi tawarannya. 7.500. Dan lagi, 7.800. Penawaran berkelanjutan memecah keheningan, karena seluruh tempat pelelangan mulai menjadi bersemangat. Beberapa penawar yang berminat tidak bisa bertahan di sana lagi, membatalkan tawaran mereka untuk Void Grid Solar Fruit. Dalam beberapa menit, harga penawaran melonjak menjadi 8.500. Beberapa orang iri tentang biaya sejumlah besar cairan spiritual sovereign, yang cukup untuk mempercepat budidaya mereka berkali-kali.
Jumlah penawaran naik dan naik, jumlah penawar yang mampu membayar harga seperti itu berkurang drastis. Tapi, hampir semua orang tahu bahwa pemain besar akan segera hadir. 9.500. Ketika suara malas, namun feminin dan lembut terdengar dengan tawaran baru ini, hampir semua orang melihat ke loteng kecil di depan. Lapisan tule terangkat, dan wajah memukau dan mempesona muncul dari baliknya. Lihat, itu adalah peri rubah hati dari klan peri rubah. Dia sebenarnya tertarik dengan Void Grid Solar Fruit. Dengan wajah memikat yang bisa membuat hati siapapun berdebar, dia mengundang bisikan dari tanah, karena mereka semua telah mendengar tentang kecantikan luar biasa dari gadis yang mempesona ini. Tempat pelelangan segera menjadi tenang setelah gadis yang memikat bernama Heart Fox Fairy mengajukan penawarannya. Bahkan mereka, yang sebelumnya memiliki niat untuk menawar, berhenti, karena mereka tidak ingin mengganggu gadis dari klan peri rubah. Ini, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mendesah pada adegan ini, saat dia berteriak, 10.000. Keributan melonjak saat suaranya terdengar dengan harga. Penonton yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arahnya dengan terkejut, akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada Mu Chen. Penampilan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekecewaan. Semua orang menebak tentang latar belakangnya, karena 10.000 cairan spiritual sovereign tidak terjangkau untuk semua orang. Meskipun mereka menatapnya dengan heran, dia tetap tenang, menatap Void Grid Solar Fruit yang ada di platform lelang, dan tidak memperhatikan orang lain. Di atas loteng, peri Heart Fox mengalihkan pandangan mempesona bermata persiknya perlahan ke Mu Chen, menatapnya dengan heran. Mu Chen merasakan tatapannya, lalu memiringkan wajahnya dan memberinya senyum minta maaf. Heart Fox Fairy kembali padanya dengan senyumannya yang mempesona. Mata indahnya berkedip dengan malu-malu, tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Tapi, menilai dari tindakannya, sepertinya dia tidak berniat untuk melanjutkan penawarannya. Karena peri rubah hati kita tidak terlalu tertarik pada Void Grid Solar Fruit, maka izinkan aku melakukannya. Sementara Heart Fox Fairy tetap diam, tawa kecil datang dari loteng lain yang tidak jauh. Pria remaja sebelumnya, dengan penampilan lembut dan dingin, berjalan perlahan, mengenakan senyum cerah dan membungkuk di Heart Fox Fairy dengan tinjunya. Modal saya terlalu sedikit untuk bersaing dengan kalian semua. Jika Tuan Muda Balai dari Balai Suantian tertarik padanya, saya akan dengan senang hati mundur, kata peri rubah hati, saat dia melihat pria remaja itu, lalu mengerucutkan bibir merahnya sambil tersenyum. Pria remaja itu membungkuk padanya dengan sikap yang sopan sekali lagi, sebelum dia berbalik ke arah di mana Mu Chen berada, dengan senyuman di wajahnya yang lembut dan dingin, dan berkata, 11.000. Setelah penampilannya, Mu Chen mengerutkan kening padanya. Dia benar-benar bajingan yang menyebalkan. Lin Jing tidak bisa membantu tetapi mencibir, ketika dia melihatnya. Karena remaja ini telah menggodanya sebelumnya, dia menyimpan dendam padanya. Kemarahan muncul di wajahnya, saat dia melihat bahwa dia menghalangi Mu Chen sekarang. Mu Chen, menang melawan dia dengan tawaran. Bahkan jika saya tidak memiliki cairan spiritual sovereign, paling banyak, saya akan menjual beberapa hal untuk itu. Lin Jing mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Jangan khawatir, jika dia ingin bermain dengan kami hanya akan bermain dengannya. Mu Chen tersenyum dengan mudah, saat pancaran dingin muncul di matanya. Meskipun remaja ini memiliki beberapa status di Suantian Hall, dia tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menggunakan beberapa ribu cairan spiritual sovereign. Bagaimanapun, cairan spiritual sovereign bukan hanya air biasa. Bagaimanapun, dia bertekad untuk mendapatkan buah surya besar Void ini. Tawaran baru terdengar dari Mu Chen, 12.000. Mu Chen sedang beristirahat di kursi, memproyeksikan suaranya yang tenang di seluruh tempat lelang yang luas. Banyak orang merasa heran, dengan Rahan jatuh, karena mereka tidak mengharapkan ini dari Mu Chen. Di loteng, remaja itu menyipitkan mata, yang berkedip dengan pancaran dingin yang dalam. Dia merasa kesal dengan gangguan Mu Chen, karena dia tahu bahwa Mu Chen tidak bersekutu dengan wanita berkulit putih. Selain itu, Mu Chen hanya memiliki kekuatan yang hampir tidak bisa mencapai tingkat sovereign. Jika bukan karena wanita cantik yang berdiri di sampingnya, yang dia waspadai, dia bisa saja mengusirnya. Siapa yang tahu bahwa Mu Chen akan menjangkau 1 yard, setelah mengambil 1 inci dengan melawannya. Tuan Muda Hall, tujuan perjalanan Anda ke kota ini bukanlah buah.
Surya besar Void, tepat sebelum pemuda itu bisa menawar lagi, lelaki tua berjubah hitam di belakangnya tiba-tiba berbicara. Aku tahu. Dia mengernyitkan alisnya sedikit sebagai jawaban, namun mengangkat tangannya dan berseru, 13.000. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh orang bodoh ini bisa melangkah, bertindak seperti ini. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya. Baginya, Mu Chen hanya menunjukkan kekuatannya secara kosong. 15.000. Sebelum 15.000 tawaran barunya bahkan benar-benar meruncing di udara, saat suaranya berakhir, Mu Chen mengalahkannya dengan tawaran langsung senilai 2.000 cairan spiritual sovereign. Ini mengejutkan semua orang di lantai, termasuk peri Hard Fox, yang juga memandang Mu Chen dengan keheranan. Pemuda ini jelas memiliki kemurahan hati dan keberanian yang superior. Wajah remaja itu menjadi sedikit pucat, dan matanya menjadi dingin lagi. Dia menatap Mu Chen dengan dingin, tetapi yang terakhir tetap menatapnya hanya pada buah surya besar Void, yang ada di platform lelang. Dia mengejang mulutnya, menekan keinginan membunuhnya, dan ingin menawar lagi. Tuan Aula kecil, orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening, saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Remaja yang dingin itu mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya. Dia menelan kata-kata yang ingin dia katakan pada akhirnya, tapi matanya bahkan lebih dingin dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia berkata dengan suara rendah dan dingin, "Tetuamu, ingatlah orang ini dalam pikiranmu. Hal-hal yang saya inginkan bukanlah hal-hal yang dapat direnggut oleh siapapun." Petik 2. Penatua jubah hitam menganggukkan kepalanya sedikit, senyum kejam melingkar di sisi bibirnya, dan berkata, "Tuan Aula kecil, jangan khawatir. Anggap saja itu sebagai tanda bahwa dia cukup baik hati untuk menghabiskan begitu banyak cairan spiritual berdaulat untuk membeli Void Grid Solar Fruit untuk Anda." Petik 2. Ekspresi dingin dan marah pada remaja itu memudar sedikit, saat dia mulai tersenyum dingin, tetap diam. Ketika Mu Chen menaikkan tawarannya menjadi 15.000, tidak ada yang ingin menawarinya, karena mereka mungkin tercengang oleh keberaniannya. Setelah menunggu sebentar, Void Grid Solar Fruit akhirnya berhasil dilelang oleh Mu Chen. Ketika Mocking mengumumkan hasil lelang, Mu Chen akhirnya meletakkan batu itu di hatinya. Tapi, dia segera merasakan tatapan dingin diarahkan padanya, jadi dia melihat ke belakang dengan cepat, menatap remaja di lotengnya, dengan mata dingin yang sama. Jika bukan karena orang itu, yang datang dan membuat kekacauan seperti itu, Mu Chen tidak perlu menaikkan harga penawaran sedemikian rupa. Dan, jika bukan karena jumlah yang telah dihabiskan, dia akan memiliki beberapa tunjangan yang tersisa untuk menawar item berikutnya, daun ilahi yang abadi. Tapi, sekarang dia telah menghabiskan sejumlah besar cairan spiritual sovereign, jadi itu akan terlalu sulit pada cairan spiritual sovereign, jika dia mencoba untuk mengajukan penawaran untuk unding Divine Leaf yang akan datang. Orang itu mungkin ingin membunuhmu sekarang, 9 neter tiba-tiba berbicara, saat gelombang dingin melintas di matanya yang indah. Mu Chen mengangguk. Meskipun penatua jubah hitam di sampingnya memiliki kekuatan penguasa kelas 5, masih sulit untuk menang melawan 9 neter, karena dia pada akhirnya adalah binatang ilahi yang sebenarnya. Adapun pria remaja, kekuatannya harus berada di Grade 1 Sovereign. Jadi, bahkan jika mereka bertarung, Mu Chen sama sekali tidak takut padanya. Setelah dia memutar pikirannya di benaknya, Mu Chen mengalihkan fokusnya untuk menatap platform lelang. Pada saat ini, Tuan Mocking telah mengeluarkan item lelang ke-9 hari itu. Seperti yang diharapkan Mu Chen, item ke-9 adalah bahan terakhir yang dibutuhkan untuk kultivasi The Great Solar Unding Body, The Unding Divine Leaf.